Barang Anda sudah sampai. Bagus, dapat Rp100 lagi. Kamu. Bagaimana dia bisa di sini? Mengelak dariku sebulan begitu takut padaku. Mari minggir. Terima kasih. Pak Ci coba. Sudah kukatakan aku tidak ada masalah. Tapi nenek tidak percaya, dia hampir mengatakan kamu tidak bisa. Diam kamu. Dia bisa membuktikan untukku. Aku. Benar. Ah, Malam itu penampilanku. Bisa tidak? lumayan. Lumayan maksudmu apa, adik? Apakah dia bisa itu? Dia bisa, dia mampu. Hanya saja tekniknya buruk. Tidak perlu bicara yang tidak berguna. Pak Cici. Halo Nyonya, siapa yang menyangka? Pak Ci, pohon tua ini benar-benar berbunga. Naik mobil. Ah, Ada apa? terbentur. Kenapa tidak hati-hati, mari duduk. Kaki ini. Hem. Terima kasih. Berapa umurmu? 19. Bagus, sudah dewasa. Luka kecil, pulang oleskan obat 2 hari sembuh. Om sebenarnya orang baik ya. Tapi soal aku hamil, bisa bilang ke dia nggak? Aku punya tanggung jawab atas kejadian kemarin. Aku ganti rugi, kamu mau apa? Nggak usah, mending bilang aja ke dia biar dia tanda tangan buat aku. Om ternyata masih punya sisi feminim ya. Suka-suka boleh ambil. Bukan, aku cuma agak kaget. Nggak nyangka Om juga suka ini. Orang rumah yang bikin dia maksa, aku nggak bisa nolak. Orang rumah istrinya ya. Kamu bisa pelan-pelan mikir, mau apa aja boleh. Kalau udah kepikiran bilang ya. Terima kasih, nggak usah. Ah, Ada apa? uangku hilang. Hilang berapa? 500.000. Bukan, 50.000. 5.000. Ini hasil kerja partimeku. Tabungan buat bayar uang kuliah. Sudah nggak apa-apa. Aku tahu. Aku tahu siapa yang mindahin. Cek dulu kondisi si Akiki, jangan sampai dia beneran dizalimi. Ayo anakku sayang, banyakin makan sayur. MA. Kembalikan uangku. Kiki, kamu datang pas banget. Kakak sepupumu udah nyariin calon pasangan yang bagus buat kamu. Aku baru mau bilang ke kamu. Kamu kembalikan uangku dulu. Bukannya udah aku bilang buat bayar utang adikmu. Kamu teriak-teriak apa sih? Itu hasil kerja partimeku, setahun baru bisa nabung. Kenapa kamu kasih ke dia? Kamu ambil uangku buat beli sepatu bola. Udah nggak usah makan, kembalikan sepatunya. Tidak mau kembali pergi.
Mana ada yang beli lalu mau dikembalikan lagi, kenapa kau merebut sepatu yang kuperbaiki? Kiki, kau benar-benar anak perempuanku yang baik. Bahkan berani berkelahi dengan adik kandungmu sendiri. Benar-benar tidak ada keadilan. Kenapa setiap kali seperti ini? Kenapa? Kau dengar kata ibu cepat menikah. Uang 5.000 itu nanti akan dipotong dari maharmu. Bukankah ini seperti menjual anak perempuan? Ini bukan menjual. Dia adalah atasan sepupumu. Eksekutif tinggi di grup di Hao, usianya memang lebih tua. Tapi syaratnya sangat baik. Ibu ini memikirkanmu. Aku tidak setuju dengan hal seperti ini. Aku lebih baik tidak menikah seumur hidup daripada menjual diriku sendiri. Kau tidak mau mendengar kata-kataku, kau tidak mau mendengar pergi. Pergi, kau pergi. Kau masih belum pergi. Pergi, Ibu, pergi, ibu. pergi keluar. Sama-sama anak ibu. Kenapa? Hanya mencintai adik, tidak mencintaiku. Orang rumah yang membuatnya. Paman seorang pria yang sudah menikah membawaku pulang. Ini bukan bermain api. Paman, aku masih keluar mencari rumah. Hujan di luar, kau ingin aku menemanimu kehujanan. Tapi Rumah ini tidak sering dihuni, dan ada banyak kamar kosong, tidak kurang satu kamar untukmu. kalau begitu aku akan membayar sewa tepat waktu setiap bulan. Boleh? Uang 5.000 itu sudah diambil kembali. Pekerjaan dengan gaji 10.000 sebulan, mau tidak? Apakah hanya bekerja biasa? Kalau tidak, terlalu banyak baca novel. Mengira itu pekerjaan seperti itu. Bukan teman-temanku. Magang saja hanya 3.000, Anda memberikan terlalu banyak. Kerjaanku yang seharga 10.000 yuan ini nggak semudah itu. Harus siap sedia 24 jam, siap dipanggil kapan saja. Jadi mau pergi. Kamu istirahat yang cukup ya. Si cantik. Apakah dia istri si Ong? Cucuku kamu akhirnya mekar juga. Aduh, aku dengar. Menantuku itu lucu banget. Nenek sudah tua, cepat bawa pulang aja. Aduh, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kok bukan kamu juga sudah tua? Beberapa tahun lagi nggak bisa punya anak lagi. Apakah kamu mau keluarga kita punah? Baru kenal nggak usah buru-buru. Udah ngaku bagus-bagus. Cucuku, nenek nggak buru-buru. Nenek tunggu kamu bawa pulang menantu. Kalau si cewek ini nggak buruk juga. Bos negosiasi proyek dengan bos Yin dijadwalkan jam 11 pagi. Perlu aku siapkan mobil untuk antar kamu. Nggak usah, aku pergi sendiri aja. Jangan lupa nanti jemput si Kiki ke kantor.
Kiki, aku udah kirim alamatnya. Kamu ingat ya pergi hari ini sepupumu. Udah atur kencan yang bagus buat kamu. Nah, asal kamu pergi. Sepupumu pasti mau pinjamkan aku 30.000. Itu juga tanpa bunga nanti. Uang kuliahmu udah ada. Aku nggak mau. Kamu gila ya nggak mau kalau kamu nggak setuju. 30.000 itu gimana, siapa yang kasih kamu? Kencan aku nggak mau, uang aku juga nggak kasih. Xiao Hao itu kayak lubang tanpa dasar. Kamu selalu memanjakannya, dia akan semakin menjadi. Sia Kiki, kamu benar-benar nggak punya hati. Dulu mending aku tenggelamkan kamu di tong air. Kalau kamu nggak setuju, aku akan bunuh diri di depan sekolahmu. Gimana, takut HMPH? Kalau kamu berani nggak dengerin aku punya ribuan cara untuk menyiksamu. Baik. Aku pergi. Bos Cing nggak nyangka kamu udah 30 tahun lebih. Masih terawat banget, nggak kalah sama anak muda sekarang. Gak ada gunanya aku nggak hidup dari wajah. Om, Jangan gerak. Ada sesuatu di wajahmu. pasti kakak cantik ini. Istri Om ya. Kelihatannya cocok banget sama Om. Sia Kiki, kamu mikir apa sih? Om udah baik mau nampung kamu. Jangan terlalu serakah. Sia Kiki. Kok dia ada di sini? Wuyan ngapain aja sih? Kok Ci selalu ketemu kenalannya? Permisi ini. Aku apa lebih ganteng dari fotonya? Ini sama foto. Jauh banget bedanya. Halo. Sia Kiki, ya kamu kelihatannya nggak secantik di foto sih, tapi dadanya lumayan gede ya Hom. Pantatnya juga lumayan montok. Kelihatan bisa punya anak laki-laki. Jangan lihat aku kayak gitu. Aduh, aku ngerti. Tempat umum nggak enak. Nanti kalau udah nikah di rumah baru lihat-lihat. Kamu mau pergi? Aku udah telepon mamamu. Kamu. Duduk dulu. Aku perkenalkan diri dulu, umurku 40 tahun. Di rumah punya 3 rumah 2 mobil. Jadi eksekutif di perusahaan, di haut tabungan, bisa dipakai jutaan. Kalau kamu nikah sama aku, kerjaan kamu yang dulu berhenti aja. Kualitas eksekutif di perusahaan Om kok beda banget sama Om. Kayaknya ada salah paham sebenarnya. Aku bukan datang buat cari jodoh. Aku cuma buat ngalahin orang tua kamu. Mengerti kan? Aku ngerti. Kamu ngerti aja. Aku tahu aku barusan ngomong itu menyinggung harga dirimu. Jangan terlalu terbebani, walau kondisi kamu memang kurang. Tapi aku nggak masalah asal kamu bisa melayani. Seluruh keluargaku aku kasih. Uang jajan 3.000 sebulan nggak perlu kerja rasanya. Enak banget. Ngobrolnya lumayan seru. Sia Kiki tidak ada di rumah Anda. Gagal menyelesaikan hal kecil ini, bonus bulan ini akan dipotong semua. Saya tidak tahu apa yang dikatakan sepupu saya kepada Anda. Tapi saya baru 19 tahun masih sekolah. Universitas jelek itu apa gunanya keluar? Tetap saja susah cari kerja. Lebih baik cepat-cepat menikah dengan saya selagi masih muda. Melahirkan beberapa anak laki-laki saya jamin. Anda tidak akan kekurangan apapun orang dari daerah kecil seperti Anda. Bukan ini yang Anda cari ya? Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya sendiri bisa mencari nafkah untuk diri sendiri. Kencan hari ini sampai di sini saja. Tunggu. Baru bicara 2 kata sudah pergi, apa maksudnya ya? Saya adalah eksekutif di haut. Tahukah Anda berapa banyak orang yang ingin memanjat tangga saya? Kenapa Anda sok suci? Lepaskan saya atau saya akan berteriak. Saya saya mengerti kenapa masih muda. Sudah kencan ternyata hamil. Keluar mencari orang yang mau menerima. Saya tidak lepaskan. Tidak akan melepaskan, belum ada yang berani mempermainkan saya. Hari ini, saya akan membuat semua orang di sini melihat Anda si manis. Xiao Qi. Negosiasi kita hari ini sangat penting, mohon jangan terganggu. Ayo semua orang lihat wanita ini.
Hamil sebelum menikah tidak tahu malu. Berani kencan benar-benar tidak tahu malu. Gadis ini terlihat polos, tidak menyangka bisa melakukan hal seperti ini. Mungkin hamil anak orang kaya. Tidak mau mengakui saja Anda tidak tahu. Gadis sekarang sangat materialistis. Benar-benar merusak moral masyarakat, harus diberi pelajaran ayo. Semua orang ambil ponsel foto, dia unggah ke internet. Lepaskan saya, lepaskan. Si manis berani memukul saya. Lepaskan dia. Siapa Anda berani ikut campur urusan saya? Tidak apa-apa. Saya sudah mengerti ternyata kalian berdua. Bersekongkol ya calo pernikahan ya. Ah, Paling benci orang menunjuk saya. tunggu saja ini belum selesai. Saya akan bawa Anda berobat. Ya, Eh, sakit paman. Kamu pelan-pelan. Sia Kiki, apa aku nggak bisa? Apa? Kenapa harus pergi kaca kencan buta? Om, kamu lagi cemburu ya? Katakan padaku kenapa. Itu perintah ibuku, aku nggak berani melawan. Tapi aku bukan si manis yang mereka bilang. Aku benar-benar bukan. Aku percaya kamu. Om benar-benar lembut ya. Mungkin kasih tahu Om. Tapi Om sudah menikah. Sia Kiki, kamu harus bisa menahan diri. Om, aku mau tidur. Oh pas. Besok aku juga ada rapat pagi, aku suruh Wian jemput kamu nanti. Kamu bisa tidur lebih lama. Oke. Tapi Om, aku sudah mengajukan ke sekolah untuk tinggal di asrama beberapa hari ini. Terima kasih Om sudah menampungku. Wah, nggak heran peringkat global. 10 besar perusahaan besar dan mewah. Om kasih aku gaji setinggi ini. Aku harus kerja keras untuk membalasnya. Gadis kecil ini ada sihir apa ya? Sampai bisa bikin bos gunung es ini jatuh hati Nona Sia. Ini adalah kantor bos kamu nanti. Keluar. Bos Ci, aku salah. Aku bukan bermaksud begitu. Lepaskan tanganmu, kamu sudah dipecat. Apa? Keluar. Itu dia. Ada apa? Dia sih pasti melanggar larangan bos Ci. Ngincer dia. Kalau begitu dipecat itu benar. Niatnya nggak baik, memang nggak bisa dipertahankan. Juga bukan. Karena dia bukan tipe yang aku suka. Tapi Sekretaris Wang itu cantik loh. Jam 8 malam. Ada pesta dansa penting yang diadakan oleh Asosiasi Kota Jiangcheng. Pesta dansa, kalau saja aku bisa menari begitu. Bisa bantu Om. Sekretaris ya, malam ini tidak ada janjikan. Wian panggil teman-teman dari Departemen Desain. Oke.
Monoton. Kuno. Bos Ci sebenarnya ingin efek seperti apa? Ambil karya penutup gunung. Apa cara berpakaianku tidak ada yang cocok? Cepat coba pakai ini. Wah, cantik sekali, sungguh luar biasa. Bagus. Om, Kemari. Om, aku agak tidak enak. Bantu tarikan. Om, bukan di situ. Lebih ke bawah sedikit. Om, sudah. Om. Tapi aku tidak bisa menari bagaimana. Tenang, semuanya akan berjalan lancar. Jangan takut. Aduh. Ketua akhirnya bisa datang. Bos Su. Akhir-akhir ini grup Su dapat proyek besar. Mohon saranmu. Baik, kamu makan dulu. Setelah sibuk aku cari kamu. Oke Om, kamu sibuk dulu. Ini dia, perkumpulan terkenal. Makanannya enak. Kakak-kakaknya cantik. Kamu dengar belum? Hari ini orang paling berkuasa di kota Ciroyu akan datang. Ayahku sudah bilang seminggu yang lalu. Malam ini harus tampil baik, aku sudah pakai gaun termahal. Pasti bisa memikatnya. Hah, kamu masih biasa aja. Dia itu baru keren. Gaun yang dia pakai harganya 1 miliar. Dan cuma satu di dunia ini, Kiki. Tapi gadis ini sepertinya belum pernah terlihat di kalangan atas, ya kan? Gaun yang dia pakai, jangan-jangan palsu ya? Itu kan sutra asli. Benang emas dan berlian asli. Masa sih palsu? Kiki, kok kamu? Kak Sunian. Kamu juga ada di sini ya? Ini kan pesta para jet set. Aku sebagai putri grup Su, wajar dong ada di sini, malah kamu. Yang hidup cuma dari beasiswa. Kampungan siapa sih yang bawa kamu masuk? Bos. Sudah kuduga keluarga kamu miskin. Mana mungkin bisa beli gaun seharga 1 miliar. Dan datang ke pesta mewah begini ternyata. Jadi nyari sugar daddy ya? Gaun ini harganya 1 miliar. Omnya gila ya? Om. Ternyata masih om juga. Om memang perhatian. Kak Sunian. Aku dan Om ini hubungannya bersih. Tolong jangan asal ngomong. Kamu kok marah-marah, jangan-jangan. Tebakanku benar memang. Masuk akal juga sih, cewek dari keluarga miskin mau naik kelas. Cuma bisa ngandelin tubuh. Dulu kamu juga begitu kan nyamperin Fang Lingyun? Kak Sunian, aku tahu keluarga kamu kaya. Keluargaku miskin, tapi kamu tidak boleh sembarangan mengejek dan menuduh orang lain. Kami orang miskin juga punya harga diri dan batasan. Harga diri, batasan? Wah, bagus sekali kata-katamu, oke. Aku beli harga diri dan batasanmu. 10.000 langsung minggat dari sini. Kamu mau apa? Kurang ya 20.000. 30.000. Jangan kira karena kamu kaya bisa semena-mena. Adik-adik ada di sini. Kaya memang bisa semena-mena. Ayahnya Nian, enggak cuma direktur grup Su.
Masih wakil ketua kamar dagang menguasai banyak jaringan. Kamu bilang bosmu datang. Tahu kamu menyinggung putri kesayangan keluarga Su. Apakah dia akan melindungimu? Meskipun Om juga kaya tapi dia bukan tipe orang seperti kalian yang suka menjatuhkan dan memuji tinggi. Nah, kalau begitu biar ayahku di kamar dagang memblokir Om Emyu. Tidak boleh, Om sudah sangat baik padaku. Aku tidak bisa menyusahkannya baik. Aku pergi. Tunggu aku ubah pikiran. Aku ingin. Kalian ngapain lepaskan aku? Sudah datang mending minum dulu sebelum pergi. Tidak, aku belum bisa minum alkohol sekarang. Tidak, Minum. tidak. Ini alkohol yang aku bawa khusus hari ini, enakan. Terima kasih ketua atas kesempatannya. Tidak masalah. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Kiki mana? Tidak. Setelah minum pergi sana. Pergi. Orang miskin seharusnya tetap di lapisan terbawah. Jangan memaksakan diri masuk ke lingkaran yang bukan milikmu. Om, aku benar-benar tidak berguna. Mau minum lagi? Cepat pergi sana. Pergi sana kamu. Masih belum pergi. Peluk aku. Om, Om kok bisa Ciroyo? Bagaimana ini? Nyan-nyan kita hancur. Karena orang yang dibawa ketua Ci pasti bukan yang sembarangan nyan-nyan. Apa yang kamu katakan tadi tentang menggoda? Terlalu keterlaluan kamu. Nona Su. Kenapa cari masalah dengan orangku? Aku tidak tahu. Dunia sudah berubah. Orangku Ciruoyu. Sekarang ada yang berani menghina di depan umum. Keluarga Su, keluarga Wu, keluarga Liu. Keluarga Li benar-benar pandai mendidik anak perempuan. Maaf Presiden Ci, ini semua karena Sunyan. Sunyan yang memanfaatkan kekuasaan keluarga Su untuk memaksa kami melakukan ini. Benar-benar kami tidak ada masalah dengan nona ini. Kalau bukan karena Sunyan, kenapa kami akan menyusahkannya? Kalian? Presiden Ci, Anda belum tahu kan? Orang yang Anda lindungi ini sebenarnya adalah perempuan murahan. Dia pertama kali menggoda bintang sekolah kami, Fang Lingyun, sekarang menggoda Anda. Terlihat polos, sebenarnya adalah rubah licik. Sunian. Kamu anak durhaka. Cepat minta maaf. Biasanya bagaimana saya mengajarimu, hah? Berani bicara kasar di depan umum kamu kemari. Maaf Pak Ci, ini karena didikan saya yang kurang ketat. Saya pasti akan mendidiknya dengan baik. Kiki. Paman. Saya akan mengantarmu ke ruang istirahat. Rokmu basah. Menurutmu apa yang saya lakukan berlebihan? Rok seharga 9 digit. Kalau kamu kipas dengan suhu tinggi, roknya akan rusak. Kalau tidak dikeringkan kamu akan tidak nyaman. Paman benarkan. Beberapa orang berusaha seumur hidup, tetap tidak bisa menyaingi titik awal orang lain. Kamu benar. Tapi hidup bukan olimpiade. Tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Kiki, aku sudah kembali ke negara. Bagus kalau begitu besok. Besok ketemu. Sedang ngobrol dengan siapa? Senang sekali ada kabar baik. Hanya seorang.
Teman lama yang sudah lama tidak bertemu kembali ke negara. Tidak bisa bilang kalau kakak kelas kembali. Bisa tolong tanda tangan untuk menggugurkan anak paman. Aku sudah sampai Pam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Anak nakal, kenapa lama tidak mengangkat teleponku? Sibuk. Menandatangani kontrak ratusan miliar apa gunanya? Cepat kerjakan hal yang penting sia Kiki kamu. Kapan akan membawanya kembali padaku? Tidak usah buru-buru. Kamu tidak buru-buru, aku buru-buru. Berapa umurnya? Jangan-jangan masih di bawah umur ya? 19 tahun. Hah? 19 tahun. Masa muda begitu cerah, apa kamu pantas sama dia? Aduh, kok kamu mirip sama ayahmu sih? Mau tua makan rumput muda ya? Nenek. Kamu nggak bawa aku lihat ya? Aku punya cara sendiri, haha. Mana ada tua. Selamat pagi Pak Presiden. Wah. Matahari terbit dari barat nih. Benar-benar ganteng banget. Presiden kok bisa ganteng banget sih, gantengnya meledak. Jam 9 tepat terlambat. Dia mana? Oh, sekretaris Sia hari ini izin. Kayaknya dia ada urusan penting pagi-pagi bilang sama aku. Alasannya. Aku nggak terlalu tahu detailnya sih. Oh. Kayaknya dia sempat bilang katanya ada janji buat urusan penting. Janji sama siapa orang yang bikin dia ketawa itu? Ya, Aku langsung tanya sekarang. sekretaris ya aku yang langsung rekrut. Kedepannya dia cuma bertanggung jawab ke aku. Oke, kedepannya kalau dia izin aku suruh dia langsung bilang ke bapak. Halo sekretaris Sia, kamu sekarang di mana? Kenapa izin? Sekarang perusahaan lagi sibuk banget. Lebih baik kamu langsung kembali. Hah, sekarang? Tapi aku sekarang di rumah sakit nih. Nggak bisa cepat-cepat. Di rumah sakit kenapa? Pakcik aku. Batuk-batuk. Aku cuma kena flu ringan. Ki sayang, giliran kita. Siapa yang manggil dia, manggil kamu apa? Ki sayang, cepat sini, ayo cepat. Kamu sama siapa? Dia siapa? Pak Presiden, aku juga nggak terlalu tahu, sekretaris Sia nggak bilang sama aku soal ini. Nggak tahu. Sekretaris Sia keluarganya. Hubungannya juga sederhana, ayahnya kayaknya di rumah sakit. Dia juga tidak akur dengan adiknya, dia juga tidak punya saudara kandung lain. Mungkin pacar. Pacar. Usianya masih muda, aborsi dengan obat. Tidak akan terlalu menderita. Kamu jangan terlalu stres. Ini bukan kesalahanmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan orang yang menyakitimu. Itu kecelakaan. Dia tidak menyakitiku. Seharusnya obatnya akan segera datang. Maaf sayang. Ibu tidak bisa merusak keluarga Om karena kamu. Sekretaris Sia. Om, kenapa kamu datang? Kebetulan ya. Ya. Aku juga agak tidak enak badan. Memang kebetulan. Siapa ini? Ini bagian ginekologi Kibao. Om, kamu datang ke sini untuk apa? Oh iya. Om, kamu datang untuk menemani istri ya? Bukan. Jangan-jangan karena mau punya anak. Om, kalau kamu ada masalah di bagian itu, mending ke bagian urologi. Sia Kiki, aku belum tanya. Kamu ke bagian ginekologi untuk apa? Haidku tidak lancar ya. Kurang darah, haidnya tidak teratur. Nyeri haid tidak nyaman. Kamu kecil, kurang darah itu wajar. Kalau kondisimu seperti ini, minum obat barat pasti ada efek sampingnya. Kebetulan aku kenal seorang dokter tua yang ahli. Aku ajak kamu untuk konsultasi. Tidak usah. Kamu membuatnya takut. Kibao, kamu tidak apa-apa kan? Kibao.
Kamu bosnya Kibao ya? Terima kasih atas perhatianmu. Kami sudah ke dokter. Ambil obat lalu pergi. Om, kamu pergi berobat saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Berhenti. Om, kenapa? Saya lihat kamu juga tidak apa-apa. Jangan-jangan siang ini mau bolos kerja. Ah, Saya lihat kamu sehari-hari juga cukup santai. Kebetulan departemen desain kekurangan orang. Beberapa hari ini terus minta saya untuk memindahkan orang. Saya lihat. Siang ini kamu bantu saja di sana. baiklah. Kenapa masih tidak enak badan? Tidak, sudah sembuh semua. Kenapa masih seperti anak kecil? Tidak tahu pakai sabuk pengaman. Kenapa ke rumah sakit tidak bilang? Sekretaris Sia tidak bisa membedakan siapa orang luar. Paman, jangan terlalu dekat. Kalau begitu kamu bilang kamu dekat dengan siapa? Denganmu. Lebih keras ulangi sekali lagi. Denganmu dekat di seluruh dunia, paling dekat dengan paman. Pintar. Saya bilang ini karena menstruasi tidak teratur. Paman seharusnya tidak akan mengaitkannya dengan anak kan. Kibao tadi kenapa kamu begitu takut dia tahu? Anaknya adalah dia kan? Senior begitu cepat menebaknya. Setelah ini saya yang cari cara jangan takut. Dia sedang chat dengan siapa lagi? Fang Lingyun. Paman, saya ke kantor dulu. Paman, bye. Bye. Hamil 7 minggu. Itu malam itu. Aduh, gadis ini cantik sekali. Ruoyu, si anak nakal, sudah umur segini. Masih tidak buru-buru, apa yang ditunda-tunda. Cepat bawa pulang saja. Biarkan orang tua lihat. Nenek saya rasa mungkin masih. Waktu kenalnya belum cukup lama, Cizong belum cukup mengenalnya. Bagaimana kalau karakter orangnya tidak baik? Kamu juga ada benarnya. Saat seperti ini saya harus membantunya memeriksa. Nenek, Aduh saya. Ada trik hebat, hahaha. markas besar ini memang megah. Maaf, Dari mana datangnya tukang sapu ini? Kamu tidak punya mata ya? benar-benar maaf. Pergi. Tenang saja, ini adalah barang seharga 5 juta. Yang saya beli keramik biru putih ini pasti disukai oleh Nona Ci. Kamu siapkan kontraknya, tunggu saja kerjasamanya. Nona, obat-obat. Kalau kali ini berhasil kamu tidak perlu khawatir, tidak bisa mendapatkan pakci. Obat. Hei orang tua, hei hei hei, jangan dibantu, hati-hati dia menipu kamu. Cepat pergi, cepat pergi. Nenek.
Kamu tidak apa-apa. Ini gadis itu. Nenek, Hei, kalau kamu merasa lapar, di sini ada camilan. ini perusahaan menyediakan camilan gratis sangat enak. Kalau kamu sibuk, pergi dulu. Baiklah, saya akan ke atas dulu untuk absen nanti menemani kamu lagi. Hei, Ruoyu ini punya selera yang bagus. Ciruoyu ini bagaimana mengelola perusahaan. Jadi berantakan. Ah, nenek tua sialan. Kamu ngapain tempat yang besar ini tidak disapu? Malah menyapu di sini. Kamu sengaja membuat saya terjatuh ya? Di tanah ini banyak sampah, saya hanya menyapu. Kamu tiba-tiba menabrak. Kamu masih merasa benar ya? Merusak hadiah yang saya berikan untuk Nona Chi. Kamu menyapu 10 keturunan pun tidak akan bisa menggantinya. Nenek, ini wanita itu istri paman. Tidak, paman pasti tidak akan suka wanita seperti ini. Lagi-lagi dia. Kamu siapa? Pergi sana. Saya adalah sekretaris Pak Ci, saya bisa menjadi saksi untuk nenek. Baru saja kamu sendiri tidak sengaja memecahkan vas, bukan nenek yang mendorongmu. Seorang karyawan magang. Kamu tidak berhak bicara. Pergi. Ini adalah barang antik dari dinasti Wan. Saya dengar Nona Chi suka mengoleksi. Saya khusus membelinya untuk dia. Sekarang begini, 5 juta, dengan apa kamu menggantinya? Tapi keramik biru putih ini adalah palsu. Sama sekali tidak bernilai 5 juta. Bercanda apa? Gaji tahunan saya puluhan juta. Mana mungkin saya memberikan barang palsu? Porselen biru putih ini jernih dan cerah. Persis seperti yang saya lihat di museum, tidak mungkin palsu. Benar, lihat cara berpakaian wanita ini. Sekilas terlihat statusnya tidak biasa. Masa ia beli barang palsu untuk menipu? Porselen biru putih dari dinasti Yuan itu unik. Badannya tebal, warnanya abu-abu kekuningan. Justru karena yang Anda pegang terlalu halus dan lembut. Jadi jelas-jelas ini imitasi. CEO Yin Anda. Apa Anda tertipu? Sepertinya iya ya. Jangan ngomong sembarangan. Kalau belum pernah lihat dunia ini, saya beli khusus dari rumah lelang RIS di Paris. Kampungan mungkin nama RIS saja belum pernah dengar. Wajar saja Anda cuma magang. Berani melawan CEO Yin, ternyata tidak tahu barang. Di sini ngomong asal. Saya ambil double degree di Universitas jurusan penilaian barang antik. Tidak mungkin sampai tidak bisa membedakan asli atau palsu. Belajar penilaian barang antik malah jadi sekretaris di sini. Anda menilai-nilai sampai menilai CEO Chi. Dengan kemampuan setengah-setengah seperti Anda. Berani juga sombong di depan saya. Baiklah. Anda tidak percaya saya tidak apa-apa, tapi karena jumlah uang yang terlibat cukup besar, saya rasa Anda sebaiknya mencari lembaga penilaian khusus untuk menilai lebih baik. Gadis ini masih muda tapi pikirannya cukup cerdas. Ini adalah porselen biru putih asli dari dinasti Wan. Lalu apa urusan Anda dengan ini? Jangan-jangan Anda sekongkol dengan tukang sapu ini. CEO Yin ya, sepengetahuan saya. Nenek Chi tidak suka barang antik. Apa Anda salah menjilat? Saya kenal baik dengan Nenek Chi. Anda tukang sapu tahu apa? Cepat bayar saya 5 juta. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Ternyata wanita ini. CEO Yin, Anda tidak bisa memperlakukan orang baik seperti ini kalau tidak kita periksa rekaman CCTV. Aduh. Saya tadi memang ada di sini. Vas itu benar-benar dipecahkan oleh nenek itu. Anda lagi. Gak nyangka ya, nasib kita ketemu lagi. Aku belum balas dendam. Sekretaris Sia, karena kamu baik hati. Kamu yang ganti rugi 5 juta buat dia. Enggak bisa. Kalian ini membalikkan fakta. Pria yang di rumah sakit itu. Apakah dia menemani dia periksa kehamilan? Presiden Chi ada masalah besar. Nenek menyamar sebagai petugas kebersihan datang ke kantor. Sekarang di lobi lantai 1, sedang berantem dengan Presiden Yin. Dan Xia Kiki juga ada di sana. Presiden Yin, meskipun kamu tidak mau memeriksa kebenarannya, tapi nenek, apakah dia benar-benar menabrak kamu? Aku akan memeriksa rekaman CCTV.
Lihat rekaman CCTV, kamu pikir perusahaan akan repot-repot untuk seorang pembersih. Kalau begitu aku akan cari Presiden Chi biar dia yang menilai. Masalah kecil begini aja mau repotin Presiden Chi. Kamu sebagai sekretaris tidak bisa menyelesaikan masalah. Malah menambah masalah, pantaskah kamu duduk di posisi ini? Hahaha, ternyata wanita ini. Dat NK di Heavyweight Karyara. Berapa gaji yang Presiden Chi kasih ke kamu? Kita berdua udah kenal cukup lama. Kasih diskon dong. Aku nggak punya. Kalau bukan karena hari ini aku lihat langsung. Aku nggak tahu kalau di grup di How ada kalian. Orang-orang yang buta mata. Jangan takut ada aku. Hari baik mereka sudah habis. Siapa yang kamu sebut anjing? Rusakin barangku masih berani sombong di sini. Buka matamu lebar-lebar. Aku ini pemegang saham terbesar di grup di How. Neneknya Presiden Chi. Wah, ternyata Anda neneknya Presiden Chi ya. Kebetulan. Aku ini leluhurnya Presiden Chi, hahaha. Pembersih yang bau berani-beraninya menyamar di sini. Nenek, pantaskah kamu? Masih nggak percaya ya? Baiklah. Hari ini aku akan suruh departemen personal ya. Buang kalian keluar. Nenek, omonganmu agak lebay. Enggak kok. Kebetulan hari ini aku mau lihat. Siapa yang bakal buang siapa satpam. Bawa mereka berdua keluar ya. Aku lihat siapa yang berani. Kenapa tidak menangis sebelum melihat peti mati? Kenapa diam saja bawa mereka berdua keluar? Berhenti. Paman. Siapa kamu berani mengatur aku? Bawa dia juga Kilyar. Kamu pantas. Lagi-lagi kamu ini kenapa pakai jas merasa diri sendiri bos besar, kemarin pengantin palsu. Kali ini di sini berbuat curang. Aku lihat kalian berdua sama-sama penjahat biasa. Hari ini aku akan bertindak atas nama surga. Cepat lupa sakitnya. Tangan ini juga jangan mau. Kamu berani memukulku, siapa namamu? Percaya tidak, aku akan membunuhmu. Kamu bekerja di keluarga Chi. Bahkan Chi Zong tidak kenal. Tampaknya kamu harus belajar lagi dalam hal menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Chi Zong. Aku buta mata, aku rendah diri. Aku salah semuanya dia. Sinyonya dia yang menghajatku, Chi Zong. Tidak, aku tidak Cizong. Semuanya dia, semuanya Sia Kiki. Dan nenek tua ini yang membuat keributan. Aku hanya mengajar mereka beberapa kata. Sekretarisku, kapan giliranmu untuk mengajar? Aku Cizong, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mengusir nenek tua yang memeras ini keluar. Nyonya Chi ada di sini, kamu berani lancang. Nyonya Chi. Kami di How tidak akan bekerja sama dengan orang seperti kamu yang menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Menilai orang dari penampilan nenek tua. Nenek tua, aku salah, beri aku kesempatan lagi. Aku salah, hanya minta maaf padaku. Bagaimana kamu memperlakukan Kiki sebelumnya? Sekarang kamu lupa semuanya, Kiki. Kiki, maaf, tolong bantu aku minta tolong pada nenek tua ya. Wuyan, bagaimana urusannya? Ya. Jangan Cizong, aku salah. Dan kamu dipecat. Ditambah fitnah dan penghinaan. Surat pengacara akan segera sampai padamu, perhatikan. Kita pergi. Semuanya Sia Kiki, wanita ini yang merusak aku. Hei, kasih aku obat. Aku butuh sekarang. Nenek, ternyata Anda tidak berbohong. Anda benar-benar neneknya Ong. Ah, sudah kubilang tadi, ayo. Biarkan nenek melihat calon cucu perempuanku. Hahaha. Aduh nenek, jangan takutkan dia. Bocah nakal, aku dekat dengan calon cucu perempuanku. Urusanmu apa? Baiklah, apa kata peri kecil itu benar? Peri kecil ternyata. Peri kecil di ponsel Ong adalah nenek. Aduh, aku juga punya hati seorang gadis. Ia ganti Hello Kitty di mobilku. Dengan Kuromi. Akhir-akhir ini aku ingin mengganti gaya. Baik. Bagus, ternyata sebelumnya aku salah paham dengan Ong. Kiki sayang, ayo. Ini hadiah dari nenek untukmu. Nenek ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apa ini karena kamu si bocah nakal sengaja bilang?
Jangan biarkan Kikai menerai Aku Mahediao. tidak. Bukan Om tidak. Kamu tahu diri Kiki. Pakai ini, kedepannya tidak ada yang berani mengganggumu. Ayo pakai. Kenapa gelang ini? Ada arti khususnya. Tentu saja, ini mewakili keluarga Chi. Tunggu dulu. Kalau aku bilang betapa berharganya gelang ini, Kiki pasti tidak mau menerimanya. Kiki ingat baik-baik. Kamu harus menjaganya dengan baik ya. Ya. Berani mengakali aku. Kira aku mudah ditindas ya, ayo kita semua ke neraka. Sekarang hanya kita berdua. Jelaskan. Kenapa ini ada padamu? Hari ini aku lupa membuatkanmu kopi. Aku akan pergi sekarang. Tidak perlu. Bukannya ada air di sini. Ini tidak higienis. Apa yang tidak higienis? Bukannya belum pernah ciuman. Paman-paman kamu kenapa? Sepertinya. Keracunan. Kenapa tiba-tiba bisa keracunan? Baru saja kamu hanya minum air ini. Apakah ada orang yang menaruh racun di gelasku? Paman. Paman kamu tahan dulu. Halo 120. Di grup di HO ada orang keracunan. Kalian cepat datang. Paman. Kamu tahan dulu. Kalau-kalau tidak sempat. Kamu baik-baik saja. Tidak mungkin, Paman. Kamu jangan ngomong sembarangan. Racunnya sepertinya tidak terlalu kuat. Tapi si gadis kecil sepertinya sangat ketakutan. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini biar dia yang bilang sendiri. Siapa sebenarnya ayah anak itu ya? Batuk. Sebenarnya kita baru kenal tidak lama. Sama seperti orang asing. Kalau-kalau aku tidak bisa. Kamu tidak akan apa-apa. Kamu jangan terlalu sedih. Paman-paman kamu bangun. Kamu jangan menakutiku. Paman kamu bangun, Paman. Sayangnya, Paman. aku adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga Chi. Tapi tidak meninggalkan keturunan. Keluarga Chi akan punah ya. Tidak akan punah. Bagaimana tidak seumur hidupku? Aku hanya pernah menyentuh kamu seorang wanita. Kita berdua juga hanya sekali itu. Sekarang lihatnya. Anaknya juga bukan milikku. Anakmu anak. Om itu anakmu. Benarkah? Om jangan mati. Anak ini tidak boleh kehilangan ayah. Jangan bohong padaku. Aku tidak bohong. Dia mengaku. Jangan menangis. Om. Tidak menangis. Aku janji sama Om tidak menangis. Ketangkap itu si botak yang dipecat. Sengaja balas dendam. Bisa-bisanya orang sejahat itu. Salahku semua. Kalau saja aku tidak membuatnya marah hari itu. Apakah semua ini tidak akan terjadi? Dokter, bagaimana keadaan Om? Sudah dicuci perut dan diberi obat khusus. Sampai sekarang belum sadar. Waktu pastinya belum tahu kapan akan sadar. Dokter, Anda harus selamatkan Om. Salahku. Kalau bukan karena aku, Om tidak akan keracunan. Tiruoyu racun ini, semut saja tidak mati. Berpura-pura mau mati.
sengaja bikin si gadis kecil merasa bersalah dan sedih. Kiki, dia tidak apa-apa. Anak ini nasibnya kuat. Benarkah? Dia bisa pingsan sampai sekarang karena racun sedikit itu. Saya tahu maksudnya apa. Tentu saja benar. Tulang-tulang tua ini sudah tidak kuat lagi. Susah sudah kamu menunggu di sini. Jaga sampai dia sadar. Baik. Aku pasti akan jaga Om di sini. Tidak akan biarkan dia kenapa-kenapa lagi. Kenapa kamu kelihatannya lebih kasihan daripada aku? Om, Kenapa malah menangis lebih keras? Jangan menangis, wajahmu sudah seperti kucing belang. Om, akhirnya kamu sadar. Aku kira kamu keracunan sampai mau mati. Apa yang kamu bicarakan? Coba sentuh, masih hangat loh. Paman, kata dokter kamu harus disuntik banyak-banyak. Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, kamunya tidak akan menderita seperti ini. Semua ini aku lakukan dengan senang hati. Untung saja kamu tidak minum. Kalau tidak, akibatnya bisa parah. Paman, kamu ngapain? Aku mau menyentuh anakku sendiri, kenapa? Paman, kamu harus bisa mengendalikan diri. Nanti dilihat orang lain tidak baik. Kalau begitu duduklah lebih dekat biar aku bisa melihatnya dengan baik. Paman, aku lihat kamu tampak segar bugar. Aku akan panggilkan perawat untukmu di tempat kerjaku. Masih ada yang harus kuselesaikan. Aduh. Paman, kenapa? Barusan kamu bilang kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menderita seperti ini. Aku bilang ini bukan untuk memaksamu. Aku hanya merasa, kalau kamu yang merawatku, mungkin akan lebih baik. Ini sulit untuk dikatakan. Apakah urusan merawat orang yang menyelamatkan nyawamu, kamu juga akan serahkan ke orang lain, Kiki? Kamu tidak mungkin tidak punya hati nurani, kan? Aku punya hati nurani. Aku akan datang menjengukmu setiap hari. Atau aku akan menjengukmu 2 kali sehari. Sudahlah. Ternyata aku sebagai penyelamatmu tidak ada artinya di hatimu. Baiklah, aku akan kasih kamu tawaran. Sehari 2.000. Itu harga perawat untuk kamar VIP. Anak kecil tidak punya hati nurani. Kalau bujuk dengan perasaan tidak berhasil, hanya bisa dengan iming-iming uang. Wah, banyak sekali. Selain itu, kalau kamu melakukannya dengan baik, pada hari keluar rumah sakit aku akan kasih kamu amplop. Minimal 10.000. Tentu saja kalau kamu tidak mau. Aku mau. Baiklah, sekarang aku lapar. Kamu suapin aku makan ya. Baik. Paman, kenapa kamu menghindar saat aku menyuapimu makan? Anak 3 tahun lebih patuh darimu. Kalau kamu menyuapi anak 3 tahun, apakah kamu juga langsung begitu saja? Ah, Kamu tidak membujuknya, aku pernah melihat yang manja. tapi belum pernah melihat orang sebesarmu. Makan masih perlu dibujuk. Aku mau kamu yang membujukku. Paman, baiklah. Makan 1 suap. Kamu ngapain lihat aku? Kenapa malah memerah? Paman, kamu sedang apa? Tidak boleh menyia-nyiakan. Petani sangat susah. Kamu juga makan sedikit, sudah capek seharian. Kiki. Anak ini membuatmu sangat susah ya. Lumayanlah. Kalau begitu kamu mau melahirkannya. Aku tidak tahu aku adalah ibunya.
Tentu saja aku mau melahirkannya, tapi aku baru 19 tahun. Kalau lahir tidak ada yang mengurusnya. Juga tidak ada uang untuk membesarkannya jadi. Aku yang urus, kamu khawatir tidak ada yang merawat. Aku akan menyewa belasan atau 20 pengasuh untuk merawatnya. Kamu khawatir mengganggu pelajaran, aku akan menyewa 8 atau 10 guru privat untuk membantumu belajar. Semua masalah akan aku selesaikan. Kamu masih khawatir tidak bisa membesarkannya dengan baik. Paman. Halo. Kiki, Mama ada masalah. Banyak kreditur tiba-tiba datang ke rumah sakit menagih uang padaku. Kamu cepat ke sini, mereka sekarang mau mengambil uang jaminan ayahmu untuk membayar utang. Aku segera ke sana. Apa yang terjadi? Mama itu. Satu kalimat tidak bisa menjelaskan, aku akan ke sana dulu lihat. Jelaskan. Mama dan adikku punya banyak utang di luar, tapi ayah sekarang masih tidak sadar. Sekarang kreditur memaksa Mama untuk menandatangani untuk membayar utang. Kalau begitu, aku tidak akan punya ayah lagi. Aku akan ikut denganmu. Tidak bisa, Om. Kamu istirahat dulu, nanti aku kembali menemanimu. Tetap saja tidak memikirkan aku pertama kali. Wuyan, Cizong, dorong aku keluar. tanda tangan. Berhenti berobat utang ini. Untuk melunasi utang judimu dengan Xiaoyu Hao. Pas sekali, cepat tanda tangan. Ibu tidak boleh. Ini uang untuk menyelamatkan ayah. Kiki, tapi kalau utang judi tidak dilunasi, ibu akan mati. Ibu sekarang benar-benar tidak punya cara. Kamu pinjam lagi bantu ibu ya? Tidak. Tidak, utang ada pemiliknya. Dia yang berutang pada kalian cari dia saja. Mengapa mengambil uang jaminan ayahku? Utang suami istri tanggung bersama. Tidak ada urusan dengan kami. Ayahmu sendiri sudah sakit-sakitan. Mengapa harus mengeluarkan uang banyak untuk menyelamatkannya? Aduh. Uang ini aku yang keluarkan, tidak ada yang berhak menyentuhnya. Kiki, selamatkan ibu. Ibu masih muda. Aku akan bekerja dengan baik. Aku akan kembalikan padamu ya. Tapi ayahmu sekarang punya uang. Tetap tidak bisa sembuh. Kamu gila ya? Ayahku yang membantu melunasi utang judimu sampai penyakitnya menjadi parah seperti ini. Kamu masih punya hati nurani tidak? Aku ini ibumu sendiri. Sekarang bukan lagi tangkap dia. Suruh dia bekerja 24 jam. Suruh dia lakukan apa saja, tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak mau mati. Kiki, aku ini ibumu sendiri. Mereka bilang pacarmu kaya. Kamu pinjam dari mereka ya? Pinjam, suruh dia memberimu mahar ya? Tidak mungkin, Om. Sudah karena aku berbaring di tempat tidur sakit. Bagaimana mungkin aku meminta uang lagi darinya? Meskipun kamu mencekiku sampai mati di sini, aku tidak akan meminta padanya. Berapa? 800.000. Paman. Jangan takut. Paman, dia itu seperti lubang tanpa dasar. Kau tidak bisa memberinya uang. Aku mau 800.000, tidak 1 juta. Tunggu sebentar. Mereka bilang kau sangat kaya. 2 juta. 2 juta anak perempuanku akan jadi milikmu ya? Baiklah. Hanya 2 juta ya? Kalau 3 juta, baiklah 3 juta. 3 juta. Tidak banyak. Tidak boleh, Paman. Kau terlalu memanjakannya, dia akan terus mengganggumu. Tenang, aku tidak akan memberinya kesempatan. Tapi Utang judi kau dan anakmu. Totalnya 508.000. Uang yang lebih itu, apakah akan digunakan untuk berjudi lagi? 508.000 berikan padaku sekarang. Tentu saja. Tapi sebelumnya, teken dulu ini. Ini apa? Ini kontrak kerja kau dan anakmu. Akan pergi ke pabrik kami, semua kebutuhan ditanggung. Ketika uangnya sudah cukup lunas, kontraknya akan dibatalkan. Ini berapa tahun aku tidak setuju. Kau sungguh kejam. Mau aku kerja tanpa gaji sampai mati? Tidak, pabrik kami punya perlakuan yang sangat baik. Aku hitung kau hanya perlu kerja 8 tahun. Kau tahun ini 45 tahun sehat. 8 tahun kemudian bahkan belum pensiun. Ini mau nyawaku, aku tidak setuju. Baiklah kalau begitu nyawamu.
Sekarang tidak perlu lagi. Paman. Dia benar-benar tidak akan pergi berjudi lagi. Tenang di pabrik itu. Sebagian besar adalah narapidana yang sudah direhabilitasi, bekerja sama dengan polisi manajemen semi tertutup. Dia pertama-tama harus mempertimbangkan dengan baik bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan rekan kerja di dalam. Baiklah sekarang. Waktunya menghitung utang kita, Kiki. Kau tidak percaya padaku. Kenapa tidak mencari aku ketika ada masalah di rumah? Aku tidak berpikir sebanyak itu selama bertahun-tahun. Aku sudah terbiasa menangani hal seperti ini sendirian. Maaf Pak, aku kira Anda tidak akan suka jika aku merepotkan Anda dengan hal seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Aku sudah bilang akan merawat kalian. Mari kita lanjutkan topik tadi. Anak ini bisa dilahirkan. Biarkan aku yang merawatnya. Bolehkah? Tentu saja boleh 10.000 kali boleh. Hem. Ahem. Pasien baru saja bangun kalian. Harus lebih menahan diri. Kalau terlalu bersemangat peredaran darah bisa terlalu cepat. Racun yang belum sepenuhnya hilang bisa menyerang jantung lagi. Ah, baiklah, baiklah. Itu ciuman boleh. Jangan lebih dari itu saja. Dokter, tidak ada kami. Aku sedikit haus, aku akan beli air. Jizong tampan dan kaya, pasti kehidupan pribadinya sangat berwarna. Sepertinya dia pernah membawa seorang wanita cantik ke sini untuk pemeriksaan ginekologi. Sepertinya namanya Aili, aku bilangnya. Dia selalu menemani aku, bilangnya dia sangat baik padanya. Tidak pernah berpisah. Kalian tebak berapa lama kekasih baru Cizong ini bisa bertahan di sisi Cizong 2-3 hari. Aku juga tidak tahu, tidak mungkin sebentar itu terlalu lama. Ah, baiklah. Kapan kamu ingin kembali? Baik, jemput-jemput, aku akan menjemputmu. Kangen sudah ya? Pak ternyata punya wanita lain. Tunggu sebentar, aku akan menghiburnya sebentar lagi selesai. Orang itu bahkan tahu keberadaanku. Ah, sudah. Pak, ini bagaimana mau ini mau itu? Apakah aku hanya dijadikan alat untuk melahirkan anak? Ditutup ya. Kiki, malam ini. Kamu tidur di sini saja, besok pagi aku antar kamu. Pak, kamu keterlaluan. Ada apa denganmu? Aku tidak mau kamu lagi. Kiki, kamu marah. Harus ada alasannya kan? Pria brengsek. Bermain-main saja sudah cukup. Kamu sekarang akan menjadi seorang ibu. Kita harus lebih dewasa ya. Aku nggak mau kamu jadi ayahnya anak. Kamu bilang apa kamu nggak mau aku jadi ayahnya, mau siapa lagi? Fang Lingyun ya? Yang jelas bukan kamu. Siapa aja boleh anak. Bukan punyamu. Kamu ngapain sih lepasin aku? Sakit. Biarin aku keluar. Kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Nggak mau di sini lagi, Ciruwoyu. Jangan ganggu aku lagi. Siapa sih yang sebenarnya ganggu siapa? Biarin aku keluar. Kalau kamu masih nahan aku akan aborsiin anaknya. Lepasin aku. Biarin aku keluar. Jangan banyak gerak. Padahal kamu sambil sama cewek lain. Nggak jelas masih mau aku ngeberi kamu anak. Oh, Jangan pikir kamu pura-pura kayak gini. Aku bakal kasihan sama kamu. Om, kamu nggak apa-apa kan? Kamu terluka. ia terluka.
Luka yang parah. Kamu ini kaki bikin punah keturunan. Padahal jelas-jelas salah kamu. Ah, maaf. Sudah tahu salahnya. Aku nggak salah, aku nggak mau kayak gini sama kamu lagi. Aku nggak mau sama kamu. Hubungan kayak gini lagi. Biarin aku ikut jodoh-jodohan. Aku cari orang lain jadi ayahnya anak. Jodoh-jodohan. Ah, sakit. Semua gara-gara kamu bikin aku kesakitan. Maaf aku bikin kamu sakit. Walaupun begitu nggak bakal berubah. Fakta kamu main dua hati. Aku main dua hati. Kamu benar-benar ngasih tuduhan. Playboy. Dia tuh, Kendalikan ia. Kalian Perci. salah tangkap ya. Tempat kejadian di sini, lihat situasinya, kita terlambat. aku temani dia pakai baju kamu bawa tersangka pergi dulu. Oke. Tidak apa-apa, hal seperti ini bukan salahmu. Jangan merasa bersalah, sialan. Semua itu karena pria-pria jahat. Ah, apa? Kamu tenang saja, kami pasti akan melindungimu. Kalau begitu di mana si Om? Jangan takut, dia tidak akan bisa mengganggumu lagi. Benarkah? Tentu saja kamu tidak percaya kami. Om itu punya kekuasaan. Tapi aku tidak melapor ke polisi. Bagaimana kalian bisa datang kami? Kami bukan dalam hubungan seperti itu. Jangan takut, kami adalah pihak yang benar. Tidak peduli sebelumnya bagaimana dia memperlakukanmu, sekarang dia tidak akan bisa mengganggumu lagi. Jadi Om, dia ditangkap. Ya, dia sekarang sedang ditahan. Tunggu sampai proses pengumpulan bukti selesai, kami akan menuntutnya sesuai hukum. Tunggu sebentar, apakah aku mengirim Om ke penjara? Ci, aku terlambat. Saya pengacara Ci. Klien Anda diduga melakukan pelecehan terhadap wanita. Akan dihukum sesuai hukum minimal 3 tahun. Maksimal 10 tahun penjara. Semua ini sebenarnya kesalahpahaman. Mereka adalah pasangan, ada sedikit konflik di antara mereka. Tentu saja, selama melawan keinginan wanita. Memaksa hubungan. Itu adalah pelanggaran hukum. Saya ingin memastikan. Apakah Nona Sia yang melaporkan ke polisi? Bukan staf rumah sakit yang mendengar suara. Khawatir dan melaporkannya jelas sekali. Ini benar-benar kesalahpahaman. Bagaimana keadaannya? Orangnya baik-baik saja, hanya terkejut. Seharusnya tidak impulsif, sudah 30 tahun lebih. Masih bisa melakukan hal seperti ini. Tidak tahu malu mengganggu seorang gadis kecil. Om, apakah kamu benar-benar akan ditangkap? Ya, Apakah kamu benar-benar akan ditangkap? ya ini memang pantas untukku. Maaf Kiki. Sudah ku jelaskan pada mereka ini cuma salah paham. Tapi mereka gak percaya. Aku salah, pantas saja dihukum. Kamu gak perlu merasa bersalah. Meskipun semalam aku benar-benar marah. Karena kamu gak mau dengerin aku. Tapi aku juga gak mau kamu masuk penjara. Nona Sia, kalau kamu gak mau Pak Ci masuk penjara, tolong tulis surat pengertian. Tunggu, biarkan dia pikir dulu. Kamu pikir baik-baik. Ini benar-benar yang kamu mau? Kamu bilang gak mau sama aku. Kalau kali ini aku masuk, kamu bisa dapat yang kamu mau, kalau tidak, seumur hidup kamu gak akan bisa lepas dariku. Om itu punya kekuasaan besar. Meskipun aku gak mau sama dia, lari ke ujung dunia pun pasti ketahuan. Tapi kalau udah masuk penjara beda cerita. Tapi aku juga gak bisa lupa kebaikannya padaku. Aku bisa tulis surat pengertian. Benar kamu gak benci aku lagi? Meskipun kamu gak akan ditangkap. Tapi kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Main dua hati pula. Aku masih marah. Tunggu.
Kapan aku main dua hati? Nanti di rumah aja. Halo. Kiki. Jangan marah lagi. Tunggu bentar. Ruoyu, aku udah sampai, jemput aku ya? Aku sibuk, aku suruh sopir aja ya. Siapa tadi? Aili. Om, kamu mau apa sih? Satu sisi manjain aku, satu sisi sama cewek lain. Aku gak mau sama kamu lagi. Cewek apa lagi? Aku aja gak tahu. Kamu mau jemput dia masih aja bantah. Gak ada 30 tahun ini. Cuma kamu satu-satunya. Masih bilang gak ada di telepon tadi. Kamu manja-manja sama dia, aku dengar semua. Di rumah sakit tadi perawatnya juga bilang, kamu sangat perhatian padanya, masih berpura-pura. Aku dengan siapa aku mesra, aku tunggu sebentar. Kamu bilang Aili. Lihat. Kamu memanggilnya begitu akrab. Aku mengerti. Jadi kamu selalu curiga aku dan Aili. Kalau tidak, Kiki, kamu cemburu. Kamu suka aku jadi cemburu ya? tidak, aku tidak cemburu padamu. Aku hanya tidak suka kamu bermain dua hati, tidak suka kamu begitu brengsek. Haha. Kamu tertawa apa? Aduh, aku bilang padamu. Brengsek, jangan sentuh aku. Pergi. Sudah Kiki, sudah ribut semalaman. Kamu sekarang di luar saling tarik-menarik. Apakah kamu ingin melihat kita berdua di headline berita besok? Padahal aku yang difitnah. Sekarang malah kamu yang merasa teraniaya. Kamu benar-benar dingin dan tak berperasaan. Tidak masuk akal. Bisakah sedikit lebih masuk akal, sial? Aku bilang sekali lagi. Aku tidak punya wanita lain. Kamu ingin tahu siapa Aili? Besok ada acara keluarga, ikut dengan aku. Aku akan memberitahumu jawabannya. Nanti tahu kebenarannya. Lihat bagaimana si kecil ini membujukku. Semuanya selamat datang di acara keluarga Chi. Setelah sekian lama tidak bertemu, kamu masih tetap muda dan cantik. Itu Aili, terkenal pandai merawat diri. Masih bilang tidak suka, dia malah membawanya ke rumah dan membiarkannya memimpin acara keluarga. Ini jelas adalah hal yang dilakukan oleh nyonya rumah. Sekarang aku mengundang orang yang paling penting dalam hidupku untuk naik ke panggung. Paman. Dia adalah orang yang paling penting bagi Aili. Mereka masih berpelukan di depan mataku. Nona Sia, kenapa wajahmu tiba-tiba pucat? Aku merasa tidak enak. Ah, Aku ingin pulang. tidak apa-apa Nona Sia, seperti kata pepatah. Istri yang jelek pun harus menemui mertua, tenang saja. Dia pasti akan menyukaimu. Apa? Terima kasih kepada anak saya yang telah menjodohkan pesta keluarga ini. Anak saya juga berterima kasih atas kehadiran Siapa kalian yang semua. akan bersulang? Siapa anak Aili? Aduh, saya benar-benar tidak bersalah. Ya Tuhan. Aili benar-benar ibu dari Om. Saya selalu salah paham padanya. Maaf ya Om. Sebelumnya saya benar-benar tidak tahu. Bagus mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Tidak buruk, kamu memang berbakat. Menemukan orang sepertimu biar saya peluk. Ibu, lihat saja. Kenapa sampai harus menyentuh-nyentuh? Anak nakal, aku ini ibumu. Sudah larut, saya akan membawanya istirahat dulu. Oh, Bukan tante, kami tidak seperti itu. Apa yang bukan, ayo pergi. tidak menyangka Ci akhirnya jatuh cinta. Siapa gadis itu, sangat iri. Kabar baik, ketua grup di Hao Chiruoyu menghadiri pesta keluarga bersama pacarnya. Wanita, kenapa sekarang saya jatuh miskin? Dia bisa berdiri di samping Ciruoyu dengan penampilan yang menawan. Saya pasti akan membuat Sia Kiki pergi dari sisinya.
Mau kemana? Saya mau mandi. Badan saya agak berkeringat. Om, kamu mau apa? Mandi. Kamu duluan atau saya duluan? Atau saya duluan? Tentu saja. Mandi bersama. Sudah, Diam di rumah, jangan kemana-mana. tahu. Pergilah kerja. Ingat saya ya. Pakai apa ya? Tante Aili, kenapa kamu datang? Om baru saja pergi. Nungguin dia baru aja pergi nih. Gue kasih tahu ya, ayo gue ajak lo buat lihat-lihat dunia. Kita ke acara lelang paling bergengsi di Haicheng. Kemana? Ini semua terlalu polos ya. Wah gila nih. Mama kasih semuanya ke Elo, ayo pakai. Punya ini aja udah cukup. Tapi gue belum bilang ke Om. Mohon tunjukkan undangannya. Wah lupa bawa kenalkan. Tunangan Chiroyo. Elo berani ngehalangin dia. Nama Om ternyata terkenal banget ya di luar. Tenang aja, pasti berguna banget. Apalagi ditambah gelang dari nenek. Kedepannya di Haicheng Elo bisa bebas jalan-jalan. Tapi kenapa Mama sendiri nggak bisa? Dia takut gue bikin masalah buat dia, pokoknya gitu deh. Mama makasih ya udah ajak Mama hari ini. Gue kasih tahu ya. Ruangan mahjong di sini itu yang paling top. Aili cepat VIP room 4-1 nih. Udah tahu itu. Kiki, Elo main sendiri dulu ya, ayo cepat. Udah pergi. Tunggu dulu Tante. Gue nggak kenal siapa-siapa nih. Udah khawatir gimana caranya mulai. Ternyata gampang banget. Halo, mohon letakkan barang lelang amal di sini. Ah. Jadi gini acara lelang amal hari ini. Semua tamu undangan sudah menyiapkan hadiah sebelumnya. Untuk penggalangan dana. Gue nggak tahu. Siapa nih, jangan-jangan nggak bawa persiapan? Lihat gaya berpakaiannya. Jangan-jangan masuk sembarangan, wah. Ini kan pacarnya Ci. Kenapa nggak bawa apa-apa? Datangnya buru-buru. Nggak bawa apa-apa. Ceweknya Chiroyu, kapan dia punya selera seburuk ini? Sampai punya cewek level rendah kayak gini. Acara makan malam lelang amal. Malah nggak nyumbang apa-apa. Om Yin mau ngapain? Wah, mungkin cuma salah paham. Pacarnya Ci nggak mungkin nggak ngerti aturan. Pasti udah datang, pasti nyumbang sesuatu. Lihat gelang ini cukup bagus. Tunggu, ini tidak bisa. Ini pemberian nenek, bagaimana bisa disumbangkan? Kenapa tidak tega ya? Nanti kamu bisa menawar kembali dengan harga tinggi. Gelang naga dan Phoenix simbol keluarga Ci. Kalau hilang dari tanganmu seluruh keluarga Ci, siapa lagi yang akan menghormatinya? Tamu-tamu terhormat, lelang akan segera dimulai. Silakan segera mengambil tempat duduk. Bibi Aili ada di mana ya? Kenapa Paman tidak menjawab telepon? Bagaimana ini, barang lelang selanjutnya? Hadiah dari Nona Sia. Sebuah gelang naga dan Phoenix. Bukan gelang keluarga Ci itu. Saya tawar 5 juta, gelang ini sangat berarti. Nona Sia ini tega melelang gelang ini. Semahal ini bagaimana ini? Saya sama sekali tidak punya uang sebanyak itu untuk menawarnya kembali. 6 juta. Anggap saja sebagai hadiah untuk keluarga Ci. Gelang ini adalah pusaka keluarga Ci. Sekarang dilelang begitu saja. Nanti nenek Ci marah. Walaupun ada 10 Chiroyu tidak akan bisa menyelamatkannya. 6 juta sekali.
1 miliar. Saya mohon semua rela melepasnya. Siochi juga datang. Ada tontonan seru nih. Lihatlah wajahnya. Gadis ini mungkin akan dikeluarkan dari keluarga Chi. Astaga, Saya tidak percaya dia akan menghadapi kemarahan Shiryu. Seperti apa? kenapa menangis? Paman maaf. Tidak apa-apa, bukan masalah besar. Sungguh maaf. Paman saya tidak sengaja. Sudah dilelang. Kenapa bilang tidak sengaja menurut saya? Ya karena mengira gelang itu bisa dijual lalu dikeluarkan. Sama sekali tidak tahu betapa pentingnya. Padahal kamu yang langsung mengambilnya. Kalau bukan karena kamu langsung merebutnya. APA maksudnya menggembok kalau kamu. Apakah kami bisa merebutnya Kiki? Kamu sendiri tidak menjaga barang pentingmu. Masih mau menyalahkan orang lain. Aku. Kiki, kamu tahu tidak? Arti dari gelang naga dan Phoenix. Aku dengar mereka bilang. Mewakili keluarga Chi. Sudah kubilang Chiruoyu kalau sudah marah. Sifatnya yang tegas sama siapa saja. Dia pasti tidak akan mudah melepaskan Kiki. Aku terlalu ceroboh. Aku kehilangan benda paling berharga. Paman hukum aku saja. Aduh hukum. Jangan lihat si anak nakal itu kejam dan tegas. Sebenarnya dia punya hati yang lembut. Dia sudah jatuh cinta. Wanita Chiruoyu tidak perlu benda untuk membuktikan identitas. Dia tidak marah. Ya ampun, ini masih Chiruoyu yang keras kepala. Dan tegas sama siapa saja, ini tidak sesuai aturan. Ini gelang naga dan Phoenix pusaka keluarga Chi. Kalau hilang itu hukuman mati. Yang Chiruoyu bilang itu aturan. Benda yang diberikan keluarga Kiki tidak akan sembarangan buang. Lalu bagaimana bisa sampai dilelang? Yin Zihan, kamu mau jelaskan apa? Dia sendiri yang mau jual di lelang, tidak ada hubungannya dengan aku. Kamu juga bilang, dia sama sekali tidak tahu arti gelang naga dan Phoenix. Pakai ya pakai, kamu tidak marah sama dia. Kenapa malah marah sama aku? Semuanya ini adalah rekaman CCTV tadi. Semuanya lihat saja pasti tahu. Cepat lihat, ternyata keluarga Yin yang merebut paksa. Yin Zihan, sebelumnya Chiruoyu sudah dihajar begitu. Masih Bernie makam sama, saya Kikai. Kenapa ada CCTV tidak? Barusan Chiruoyu muncul di sini untuk menyuruh Wuyan ambil CCTV. Ternyata keluarga Yin luka sudah sembuh lupa sakit. Harus lihat darah baru tahu orangku tidak bisa diganggu. Ayu. Semua ini salah paham. Kakek, Berkali-kali ganggu wanitaku. Masih bilang salah paham. Kurasa keluarga Yin lebih baik bubar saja. Apa keluarga Yin mau bubar? Yuk. Semuanya bisa dibicarakan. Hari ini Zihan yang salah. Aku akan menghukumnya. Mulai hari ini, Yin Zihan dikenakan tahanan rumah. Dicabut hak warisnya, tidak diizinkan ikut serta dalam urusan keluarga Yin. kakek Chiruoyu. Aku cuma bercanda dengannya, apa perlu sampai segitunya? Bercanda, kamu pikir kamu lucu ya? Kiki, jangan takut mulai sekarang. Kalau ada yang berani mengganggumu lagi, lakukan seperti ini. Sakit ya? Kakek, lihat mereka. Kamu masih keras kepala. Apakah pelajaran terakhir belum cukup? Kamu ganggu saya saja boleh. Tapi kamu ganggu Chiruoyu. Kali ini keluarga Yin kita sungguh hancur. Ayo pergi, sepertinya hanya dengan memberi Kiki status. Mereka baru tahu wanita saya tidak boleh diganggu. Paman, kamu pegang erat-erat. Takut saya lari ya? Sekarang mau lari pun tidak bisa. Rasanya setiap model Kiki pasti suka. Semua dibungkus. Wah, Cizong, cincin pernikahan seperti ini. Terlalu banyak tidak baik. Silakan lihat cincin ini, Pak. Cincin Mobius melambangkan cinta yang tak terbatas. Berlian biru di atasnya adalah Heart of Flame. Hanya ada satu di dunia. Melambangkan cinta yang abadi. Baik, ambil ini. Cizong semangat. Paman, kamu datang. Wah, cantik sekali.
siap makan. Tunggu dulu. Ada apa? Saya ada sesuatu untuk dikatakan. Apa yang mau dikatakan? Duduk dulu. Saya Chiruoyu. Sekarang dengan sungguh-sungguh meminta Kiki. Maukah kamu menikah dengan saya? Ya. Kiki. Paman jangan gugup. Pada hari yang spesial ini, pengantin pria ada yang ingin kamu sampaikan ke pengantin wanita. Kiki, sejak aku bertemu denganmu, baru aku sadar hidup ini begitu indah. Aku ingin mencintaimu dengan sepenuh hati. Menjagamu sampai selamanya. Selamat untuk kalian berdua, semoga kalian langgeng sampai tua. Cepat punya momongan. Om jangan nangis. Kiki senang. Om, aku juga senang sebelumnya. Aku tidak pernah terpikir akan menikah. Sampai sekarang aku masih merasa ini seperti mimpi. Tapi ini nyata, kita sudah menikah.